warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Yang saya hormati Ibu Dini Rosmalia dan Ibu Sintia, serta teman-teman yang saya banggakan. Saya selaku Ketua Kelompok 6, serta rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya di kelompok 6. Di sini ada Nirmala Melati, ada Mahesa Rizky, ada Nira Aisyah, ada Seril Safitri, ada Arisa Putra, ada Riki Rahmatullah, selanjutnya ada Laili Kalia Hafid, ada Dava Rahmanu, ada Robi Ansori, dan Noval Igra Anadir. Dan saya sendiri, Asmara Aditya. Selanjutnya, ada topik pembahasan. Pada poin pertama, letak geografis dan pola permukiman. Yang kedua, bentuk dan karakteristik bangunan. Dan yang ketiga itu ada struktur dan konstruksi bangunan. Yang keempat, fisika bangunan. Yang kelima, ragam ornamen. Dan yang terakhir, warna dan material. Kemudian, ada letak geografis yang akan dibacakan oleh Laili. Baik, terima kasih Asmara atas kesempatannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang letak geografis Kepulauan Bangka Belitung. Nah, jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu terletak pada 104 derajat 50 sampai 109 derajat 30 bujur timur dan 0 derajat 50 sampai 4 derajat 10 lintang selatan. Untuk lanskap dari Kepulauan Bangka Belitung sendiri terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota, terletak di 2 pulau besar. Yang pertama ada Pulau Bangka dan yang kedua ada Pulau Belitung. Di Pulau Bangka itu terdapat Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kota Pangkal Pinang. Yang kedua, di Pulau Belitung itu terdapat Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan batas-batas wilayahnya di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna, dan di sebelah selatan dengan Laut Jawa. Next. Selanjutnya, pola permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi permukimannya itu mula-mula berada di sekitar Panji dekat Teluk Kelabat. Selanjutnya, seiring penemuan tambang baru, permukiman berkembang di Toboali, Koba, Sungai Liat, Jebus, Merawang, Batu Rasa, dan Koba di selatan Pulau Bangka. Kemudian terciptalah pola permukiman yang unik, di mana masyarakat Bangka Melayu tinggal di dekat sungai, sedangkan perkampungan Tionghoa selalu berada di sekitar lubang tambang timah, sesuai jalur timah Tim Trap Red di sepanjang Pulau Bangka dan Belitung. Pola permukiman ini tetap bertahan hingga hari ini, atau lebih dari 3 abad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mahesa Rizky. Ya, baik. Selanjutnya itu ada bentuk dan karakteristik bangunan. Bentuk bangunan rumah adat Bangka Belitung memiliki ciri khas bangunannya yang luas dan bertingkat, atau dikenal dengan sebutan bangkilas. Rumah adat Bangka Belitung termasuk ke dalam jenis rumah panggung. Dengan arsitektur bangunannya yang sama seperti adat Melayu, struktur bangunan pada rumah adat Bangka Belitung memiliki 3 jenis, yaitu ada Melayu awal, Melayu dinding panjang, dan Melayu dinding luas. Terdapat 3 jenis rumah adat Bangka Belitung, yaitu ada rumah adat panggung, rumah adat kapit, dan rumah adat limas. Next. Karakteristik bangunan. Yang pertama yaitu ada rumah adat panggung. Rumah adat panggung merupakan rumah adat yang sudah jarang ditemukan di wilayah Bangka Belitung. Pada umumnya, rumah adat panggung Bangka Belitung mempunyai 4 bagian ruang, yaitu ruang depan, ruang induk atau ruang utama, los, dan ruang belakang. Yang kedua yaitu ada rumah adat rakit. Rumah adat rakit adalah hunian yang didirikan di atas sungai dengan bentuk yang menyerupai seperti rakit. Rumah adat rakit dipengaruhi oleh arsitektur Melayu dinding panjang dan arsitektur Tionghoa. Rumah rakit memiliki 3 ruangan, yaitu ada ruang utama, los, dan dapur. Yang ketiga yaitu ada rumah adat limas. Rumah adat limas adalah salah satu rumah adat Bangka Belitung yang merupakan adopsi rumah tradisional Sumatera Selatan. Rumah limas memiliki 5 ruangan, yaitu ada kuping pertama,
pinggir kedua, pinggir ketiga, pinggir keempat, dan pinggir kelima. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya yaitu Asmara Ditya. Baik, terima kasih Mahesa. Saya akan menjelaskan tentang ruang rumah adat Bangka Belitung. Yang pertama ini ada teras. Teras tersebut memiliki ukuran 3 kali 7 meter yang dapat dipergunakan untuk bersantai dan juga menyambut tamu, khususnya tamu laki-laki. Yang kedua ini ada ruang utama. Ruang utama yang memiliki konsep terbuka dan tanpa ada sekat-sekat menjadi salah satu ciri khas dari rumah adat Bangka Belitung. Rumah tanpa sekat tersebut ini biasanya dibuat oleh masyarakat Belitung sebagai tempat melakukan kegiatan keluarga, baik itu acara kumpul keluarga maupun acara lainnya seperti acara pengajian. Selanjutnya, di sini ada ruang kedua atau biasa disebut ruang belakang. Ruang ini merupakan ruang dapur yang dapat dipergunakan untuk memasak dan makan. Selain itu, ruang belakang tersebut difungsikan sebagai ruang tempat penyimpanan alat-alat serta hasil panen dan juga bahan-bahan makanan. Selanjutnya ada ruang los atau jembatan pembatas, merupakan penghubung antara ruang utama dan ruang kedua. Masyarakat lokal membuat ruangan ini sebagai penetral aktivitas ruangan utama dan juga dapur. Ruangan tersebut dapat digunakan untuk bersantai, selain itu digunakan untuk menyambut tamu wanita. Selanjutnya, ada struktur bangunan yang akan dibacakan oleh Robi. Terima kasih Asmara atas penjelasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur rumah adat Limas dan struktur rumah adat Panggung. Yang pertama saya akan menjelaskan dari rumah Limas. Struktur atap rumah Limas yaitu atap. Pada rumah Limas terdapat dua jenis atap yaitu atap utama dan atap teras. Atap utama mempunyai kemiringan 45 derajat, sedangkan atap teras memiliki 30 derajat. Terdapat pengikat berupa ornamen 3 tanduk kambing dari beton pada hubungan atap dan pada bagian-bagian ujung atap. Lalu ada material penutup atap terbuat dari genting, atap berundak atau disebut juga dengan kijing. Jika melihat bagian atas atap rumah Limas, terlihat ornamen simbar berbentuk tanduk dan melati. Selain sebagai ornamen, simbar ini berfungsi sebagai penangkal petir. Oke, next. Selanjutnya, struktur tengah. Untuk kolom, menggunakan tiang-tiang sebagai penopang struktur bangunan rumah Limas. Lalu, tiang tertanam ke dalam tanah, khusus dinding, lantai, jendela, dan pintu menggunakan kayu tembesu yang mempunyai keunggulan dari segi ekologi dan ekonomi. Oke, next. Lalu ada struktur bawah, fondasi, menggunakan struktur panggung, lalu mengandalkan sambungan kayu dan pasak. Untuk bagian fondasi, biasanya menggunakan bahan material kayu unglen, kayu yang berstruktur kuat dan tahan air, sedangkan bagian kerangka rumah digunakan kayu serut. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur rumah adat panggung, dimulai dari struktur atas yaitu struktur atap. Struktur pemilihan bahan-bahan penutup atap yang relatif ringan. Rangka kuda-kuda harus terikat dengan ring balok. Antara rangka kuda-kuda pasang balok, ikat angin dipasang diagonal saling bersilangan pada kedua sisinya. Dinding tepi atau sofi-sofinya harus terikat dengan rangka beton betulang, gordin, trusuk, reng dengan paku ukuran 10, 7, 5 cm. Kemiringan atap minimum 30 derajat untuk genteng keramik, 35 derajat untuk genteng beton atau sesuai dengan ketentuan kemiringan. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada struktur tengah. Yang pertama ada kolom dan balok. Untuk kolom dan balok, untuk kolom berdimensi 15 x 15 cm, sedangkan dimensi dari balok sebesar 8 x 12 cm. Lalu ada dinding. Untuk dinding sendiri menggunakan konstruksi dinding rangka kayu secara panel, yaitu pemasangan langsung konstruksi dinding dengan cara menempelkan dinding papan kayu atau dinding anyaman bambu pada rangka bangunan dengan alat sambung berupa paku atau pasak. Oke, next. Lalu yang terakhir ada struktur bawah yaitu struktur fondasi. Jenis fondasi yang akan digunakan pada konstruksi rumah panggung yaitu fondasi umpak yang terbuat dari beton dengan komposisi 1 PVC 2 PS banding 3 KR dan memiliki dimensi permukaan atas yaitu 20 x 20 cm.
Sedangkan dimensi permukaan bawah yaitu 30 x 30 cm dengan tinggi 40 cm. Fondasi dirancang memiliki lubang berdimensi 15 x 15 cm dengan kedalaman 10 cm. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Noval Igra. Baik, terima kasih Robi atas penjelasannya. Selanjutnya ada struktur bangunan dari rumah adat rakyat, dimulai dari struktur bawah. Material yang digunakan pada struktur bawah ini yaitu pertama ada bambu manyan, kayu tembesu, dan kayu seru yang banyak ditemukan di hutan Bangka. Yang kedua ada rotan, digunakan sebagai pengikat balok kayu ataupun bambu pelampung. Dari struktur bawah ini terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan pertama terdiri dari bambu yang berfungsi sebagai pengapung rumah. Sistem perakitan dari beberapa bambu ini diikat menjadi satu, kemudian membentuk sebuah ikatan yang besar dan kuat. Lalu ikatan-ikatan bambu tersebut dibariskan sejajar dan diberi jarak sesuai dengan lebar rumah, dengan jarak antar ikatan yaitu 30-40 cm. Lapisan kedua berfungsi sebagai dudukan tiang utama rumah, berfungsi sebagai penyatu atau penguat. Bambu diikat pada setiap pertemuan bambu lapisan pertama dengan menggunakan tali rotan. Selanjutnya ada lapisan ketiga, biasanya diletakkan di sekeliling rumah, di luar tiang-tiang rumah. Fungsinya adalah sebagai teras untuk aksesibilitas masyarakat dalam melakukan aktivitasnya di luar rumah inti. Next. Masih di struktur bawah, pada konstruksi bagian tengah ini meliputi beberapa bagian diantaranya, yaitu pertama ada lantai, terdiri atas susunan papan jenis penglen dengan ukuran 2 x 20 cm. Yang kedua ada gelagar lantai, merupakan penunjang lantai yang terdiri atas balok kayu atau sento berukuran 5 x 10 cm. Yang ketiga ada sluf atau kong dan pengikat sluf. Kong ini dibuat dari kayu jenis penglen berukuran 12 x 20 cm. Yang keempat ada balok pengikat fondasi berukuran 5 x 5 cm. Next. Selanjutnya ada struktur tengah. Struktur tengah pada rumah rakit ini terdiri dari struktur lantai dan struktur dinding, serta detail arsitektur dari rumah rakit. Pada konstruksi bagian tengah ini meliputi beberapa bagian, yaitu diantaranya pertama ada kolom menggunakan jenis kayu yang sama dengan kuda-kuda, yaitu jenis kayu merawan dengan ukuran 8 x 10 cm. Yang kedua ada dinding menggunakan papan berukuran 2 x 25 cm dengan jenis kayu merawan seperti kolom dan kuda-kuda. Yang ketiga pagar, pintu, dan jendela untuk detail arsitekturnya menggunakan kayu dari jenis merawan dengan ukuran yang bervariasi. Next. Selanjutnya ada struktur atas. Struktur atas rumah mengapung terdiri atas struktur atap dan struktur rakeang atau plafon. Sistem struktur atap pada rumah mengapung ini menggunakan atap rangka kayu dengan mengikuti bentuk atap pelana. Pada konstruksi bagian atas ini terdiri atas seluruh bahan dan konstruksi penutup bangunan rumah rakit yang terdiri dari yang pertama ada tiang dan balok kuda-kuda, terdiri atas balok dan tiang dengan spesifikasi kayu jenis merawan berukuran 8 x 12 cm. Yang kedua ada gording berukuran 5 x 7 cm, jenis kayunya yaitu merawan sama dengan tiang dan balok kuda-kuda. Yang ketiga kaso sebagai dudukan menggunakan kaso berukuran 5 x 5 cm dengan jenis kayu merawan. Yang keempat untuk bagian atapnya menggunakan seng ber-SNI. Yang kelima ada nok balok berukuran 6 x 12 cm. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nirmala Melati. Baik, terima kasih Noval penjelasannya. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang fisika bangunan. Bentuk bangunan di Bangka Belitung masih berbentuk rumah panggung dengan tujuan agar yang menghuni rumah merasa aman dari serangan hewan buas. Material yang digunakan ada kayu, bambu, rotan, hingga alang-alang. Pada bagian atap rumah adat Bangka Belitung menggunakan konsep rumah ala Tionghoa atau Cina. Selanjutnya. Kemudian untuk
penyewaan pada rumah adat Bangka Belitung memiliki bukaan jendela yang sangat banyak hal. Hal ini dilakukan agar sirkulasi pertukaran keluar masuknya udara lebih sempurna. Keunikan dari rumah panggung terlihat dari semua bagian rumah, tidak memiliki kecacatan, sehingga harus benar-benar terawat dan tidak boleh terlihat lusuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Arisa Pusat. Terima kasih. Nirmala. Ya, saya akan menjelaskan orientasi atau arah bangunan. Sebagian besar rumah adat Bangka Belitung, arah rumah yang baik adalah menghadap utara atau selatan. Menurut sebagian masyarakat Bangka Belitung, apabila rumah menghadap barat juga dipercaya kurang baik karena terpapar sinar matahari sore. Sinar matahari sore ini dikabarnya kurang baik secara kesehatan dan panasnya mengandung energi yang kurang baik dan kurang nyaman. Menurut masyarakat Bangka Belitung, pintu utama memegang peran penting ketika berbicara arah rumah berdasarkan mata angin. Ternyata yang menjadi indikator arah rumah bukanlah posisi dinding atau atap, tetapi pintu depan atau pintu utama rumah. Meskipun bangun rumah sudah menghadap ke utara atau selatan, tapi pintu utama rumahnya menghadap ke timur, rumah akan diklasifikasikan menghadap timur menurut fungsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Danira. Oke, terima kasih Aris. Sekarang saya ingin mempresentasikan tentang ragam ornamen. Oke, makasih. Sekarang saya ingin mempresentasikan tentang ragam ornamen, yaitu motif hias ornamen. Yang pertama, menggunakan ornamen berbentuk tumbuhan, ornamen berbentuk geometris, dan ornamen yang menggunakan motif alam. Yang kedua, warna yang ditetapkan itu ada warna kuning, kuning keemasan, merah, putih, hijau, biru, dan coklat. Ada juga dinding, jendela, pintu, tangga, maupun ornamen yang tetap mempertahankan warna alami dan material. Ketiga itu ada nilai estetika yang tergandung hampir semuanya masih menggunakan material yang sederhana karena belum terlihat digayakan atau dimodifikasi. Lalu ada ciri motif, yaitu ciri motif yang ditonjolkan oleh bangunan adat Bangka Belitung berupa warna kayu yang monoton dan sederhana, karena Bangka Belitung masih menerapkan kesederhanaan dan kesetaraan yang sama. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sheryl Safitri. Baik, terima kasih Danira. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam jenis ornamen. Jenis ornamen dominan pada bangunan adat Bangka Belitung berupa ornamen berbentuk tumbuhan, yaitu ornamen bunga melati, pucuk rebung, tampuk manggis, bunga kundur, daun-daunan, bunga labu, bunga melur, dan daun sayap. Sedangkan yang berbentuk geometris adalah ornamen berlian, ornamen kembang banji, dan ornamen yang menggunakan motif alam adalah ornamen awan Jawa. Next. Selanjutnya ada rumah adat, yaitu pertama rumah rakit. Pada dinding menggunakan papan dari kayu, atap menggunakan rotan kecil, pelampung dari balok kayu, dan bagian lantainya menggunakan rotan yang agak besar. 2. Rumah panggung. Tiang dan lantai rumah terbuat dari kayu, dinding dari bambu atau kulit kayu, sedangkan atap terbuat dari daun rumbia dan ijuk. Dinding pada rumah panggung tidak boleh diwarnai atau diberi cat. 3. Rumah limas. Dinding, pintu, dan lantai menggunakan kayu tembesu. Pada bagian atap terdapat ornamen tanduk dengan melati yang menggambarkan mahkota bermakna kerukunan dan keagungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riki. Terima kasih Sheryl. Saya akan menjelaskan tentang warna dan material khas rumah Bangka Belitung. Rumah khas Bangka Belitung tidak boleh diberikan warna atau cat. Hal ini dikarenakan memang harus tetap mempertahankan warna dari material yang digunakan. Tujuannya dilakukan hal tersebut adalah agar orang-orang atau masyarakat Bangka Belitung tetap berada dalam kesetaraan yang sama, tidak dibedakan berdasarkan tampilan dari rumah. Di bawah ini adalah material dari rumah rakit yang terdiri dari kayu, kulit kayu, daun rumpia, dan rotan. Lalu ada rumah limas, terdiri dari kayu tembesu, kayu ulin, dan daun rumpia. Dan ada rumah panggung, terdiri dari kayu ulin, kulit kayu, dan daun rumpia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Terima kasih atas penjelasannya, Riki. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki letak geografis terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota. Terletak di 2 pulau besar, berbatasan dengan 2 selat dan 2 lautan. Bentuk bangunan rumah adat Bangka Belitung memiliki ciri khas bangunannya yang luas dan bertingkat disebut mengkilas. Rumah adat Bangka Belitung termasuk ke dalam jenis rumah panggung. Terdapat 3 jenis rumah adat Bangka Belitung. Rumah adat panggung, rumah adat rakit, dan juga rumah adat limas, yang terdiri dari 4 ruangan yang berada di rumah adat Bangka Belitung, yaitu teras, ruang utama, ruang kedua, dan ruang los atau jembatan pembatas. Next. Bentuk bangunan di Bangka Belitung masih berbentuk rumah panggung dengan tujuan agar yang menghuni rumah merasa aman dari serangan hewan-hewan buas. Material yang digunakan ada kayu, bambu, rotan, hingga alang-alang. Pada rumah adat Bangka Belitung memiliki bukaan jendela yang sangat banyak. Ini dilakukan agar sirkulasi pertukaran keluar masuknya udara terasa lebih sempurna. Menurut sebagian masyarakat Bangka Belitung, apabila rumah menghadap barat juga dipercaya kurang baik karena terpapar sinar matahari sore. Menurut masyarakat Bangka Belitung, pintu utama memegang peran penting ketika berbicara arah rumah berdasarkan mata angin. Meskipun bangunan rumah sudah menghadap ke utara atau selatan, tapi pintu utama rumahnya masih menghadap ke timur, rumah akan diklasifikasikan menghadap timur menurut fungsinya. Next. Jenis ornamen dominan pada bangunan adat Bangka Belitung berupa ornamen berbentuk tanaman, sedangkan yang berbentuk geometris adalah ornamen berlian, ornamen kebang banji, dan ornamen yang menggunakan motif alam adalah ornamen aman Jawa. Rumah khas Bangka Belitung tidak boleh diberi pewarna atau cat. Hal ini dikarenakan memang harus tetap mempertahankan warna dari material yang digunakan. Tujuan dilakukannya hal ini adalah agar orang-orang atau masyarakat Bangka Belitung tetap berada dalam kesetaraan yang sama. Selanjutnya saya akan mengembalikan ke moderator Asmara. Baik, terima kasih Dava. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.